Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Betul, yang mana hari ini kita sudah kedatangan ahli Feng Shui. Iya. Apa? Bisa ya dia? Bisa juga. Suhuyo. Yang Waktu kalau itu- di Arab namanya jadi suuzon. Ini dong. Ini harus serem ya, sorry. Husnuzon dong, biar Oh, baik. iya. Apaan tuh? Itu apaan? Prasangka. Oh, Suuzon tuh prasangka buruk, bro. Biasanya kalau di channel dia kan gue ada temennya. Iya. Yang namanya Immanuel. Iya. Kemana? Dia lagi sibuk di kop. Oh, hahaha kok. Oh, halo. Ada Gilang Dirga pagi hari ini, Yes. teman-teman semuanya. Terima kasih. Kan tayangnya nggak tentu Ini pagi ya, tapi bukan dong. Kita malam hari ini kedatangan Gilang Dirga. Betul. Sebuah kehormatan ya. Benar. Karena kan saya kan sering di perbantukan ya sama Gilang Dirga. Sekali-sekali kita gantian balik dong ah. Sama Bang Immanuel tadi. Katanya mau ganti sama Iman Jirok apa? Enggak beda, bro. Oh, beda. Hari ini ku rendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan. Ada fansnya nih. Oh, ada bener ya. Ada otaku. Ada otaku. Oke, Bang Gilang Dirga sehat ya Bang ya? Sehat dong. Wah gila kalau artis mah ngeliat jam mulu. Enggak, ini bukan lihat jam, gatel tangan gue, jamnya palsu. Bentar lagi ditelepon. Enggak lah. Oke, jadi selama gue bersama Bang Gilang di How to Become ya Bang ya, itu sedikit banyak Bang Gilang juga nanya tentang podcast Malam Kliwon. Dan waktu itu Kristo udah berkesempatan untuk cerita Hadir. horor juga hadir. Dan ternyata selain Kristo, Bang Gilang ini juga banyak banget pengalaman-pengalaman horor. Salah satunya adalah ketika dia nambak udang. Enggak dong, kan profesi saya bukan nelayan. Oh, bukan ya? Iya, bukan. Ketika dia lagi bertani garam. Iya. Profesinya apa sih sebenarnya dia? Ya kita tahu lah. Iya. Apa? Ini lucu nih. Lo jangan digituin. Jadi pressure ya, jadi pressure. Ya, jadi selama Bang Gilang syuting, entah di stasiun televisi, entah di Stasiun balapan. atau stasiun road race tuh di Kanjuruhan biasanya, atau dimanapun ternyata banyak juga cerita horornya, Iya. gitu. Nah, gua nggak tahu nih sebenarnya cerita detailnya karena kalau gua tahu duluan kan nggak surprise ya. Betul. Iya. Ya, gua berharap sih ada dari salah satu stasiun televisi atau gimana. Kita dengar aja mendingan langsung. Langsung nih gue cerita ya. Langsung dong. Oke, jadi gini, setiap kompetisi itu pasti ada yang namanya persaingan. Benar. Kalau kita melihat secara kasat mata, persaingan itu berdasarkan kualitas yang dimiliki dari masing-masing peserta. Kontestan, benar. Kontestan. Mm-mm. Tapi di luar itu tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak yang support mereka melalui jalur-jalur yang mistis. Jadi ibaratnya kita bertiga lagi kompetisi. Dukun gue lebih kuat. Oke. Gue bisa ngejatuhin lo berdua. Baik itu entah tiba-tiba lo badannya lemes banget, suara gak keluar, atau pada saat lo tampil tiba-tiba lo pingsan. Itu semua sudah terjadi dan terjadi langsung di depan mata gue. Pernah pada waktu itu, ya gue tidak bisa bilang bahwa itu adalah yang dilakukan oleh orang yang di belakang mereka ya. Karena bisa jadi gue pun tidak tahu. Ibaratnya gue nggak tahu, gue nggak ada sama sekali kenal siapa dukun atau siapa, gue nggak kenal. Tapi bisa jadi orang tersebut simpati sama gue, dia pengen gue menjadi pemenang sehingga dia melakukan apapun. Gue nggak tahu padahal.
Bisa seperti itu. Bisa. Nah, cuman kalau kita berbicara mengenai hal yang lain di luar itu, ada sesuatu yang tidak masuk logika gua ketika seseorang bernyanyi, tiba-tiba di tengah nyanyinya dia tiba-tiba pingsan. Lagi di tengah-tengah nyanyi. Jadi ada satu peserta waktu itu di kompetisi yang gua jadi MC-nya. Ini di TV bang? Di TV. On air berarti nih, bukan on rehearsal. air. Ini on air. Kayaknya masih ada sih footage-nya. Oke. Jadi waktu itu Selfie namanya. Dia lagi nyanyi, dia juara Lida tahun pertama. Oke. Dia lagi nyanyi, tiba-tiba di tengah-tengah itu dia badannya fit. Sebelum nyanyi dia fit, masih bercanda, masih apa segala macam. Di tengah-tengah pas dia nyanyi, set kamera lagi jauh gitu, ubrak, jatuh. Nah, maksud gua kayaknya sih nggak masuk akal ya untuk orang yang fit banget badannya masih bercanda, tiba-tiba dia jatuh seperti itu. Nah, kemudian akhirnya pada waktu itu diundanglah orang yang mengerti tentang dunia seperti itu. Ya dia bilang ini bukan karena fisiknya yang tidak mumpuni, tapi ini karena sesuatu hal yang lain pada waktu itu. Ya tapi alhamdulillah dia keluar sebagai juara. Itu satu. Terus kemudian di studio yang gue sering datang itu, gue nggak usah sebut TV-nya. Jadi dari sekian banyak televisi di Indonesia ada salah satu studio yang memang sudah sangat terkenal. Jadi gue pernah lagi nge-MC, tiba-tiba yang pertama melihat itu adalah FD, floor director. Dia ngeliat ke atas, set, nunjuk apaan gitu. Terus juri-juri, posisi juri kan berhadapan-hadapan sama kita. FD itu juga berhadapan-hadapan. Iya. Akhirnya kita ngeliat nih, set, terus juri-juri juga ngeliat ke atas gitu kan. Di atas itu kan ada lampu. Ada lampu kayak neon gitu kan. Iya. Yang digantung. Ada juga yang lampu sorot gitu. Nah ini yang neonnya. Jadi neonnya tuh geraknya gini nih. Oh, kayak ngelayut kayak ya. diayun. Diayun. Iya, Oke. kayak kita kalau lagi main ayunan kan belakang tuh biasanya lebih ngak gitu kan. Iya. Nah, ngak gitu. Oke. Jadi benar-benar kita sambil gini doang nih. Set. Oh, lagi main dia. Ya udahlah. Gitu. Itu jam berapa tuh, Bang Gilang? Paling jam 10, jam 11 Malam. malam. Iya sih. Oke. Jadi itu satu. Terus kemudian gue pernah syuting FTV juga di daerah Cinere. Wah, jadi mananya tuh? adalah salah satu rumah yang sering dipakai buat syuting. Oh, tahu gue. Ada Dekat di rumah. jembatan kecil gitu ya, Ya, itu lu tikungan nih, itu lu tahu gua. Itu lu tahu. Iya. Nah, jadi posisi gua sama tim ini rame nih. Ada kali kita tuh ber-8 apa ber-10 orang. Posisi gua kita itu sama ayunan sama seperti gua sama ujung kursi itu. Oke. Nah, terus pada saat kita lagi syuting nih, orangnya insya Allah masih hidup semua nih. Amin. Kita lagi ngobrol bercanda nih, tiba-tiba ayunannya ngak. Kayak udah nggak takut di depan kita gitu loh. Iya. Kan biasanya kan sembunyi-sembunyi gitu. Jadi pada waktu itu kita juga cuman ya udah nggak apa-apa lo main deh, tapi jangan gangguin syuting kita ya. Alhasil memang ternyata ada satu orang yang kena. Oke. Itu pada waktu itu kesurupan. Oke. Sama, ini sih sebenarnya agak sedikit ngeri sih gue. Jadi ada satu peserta, gue tidak usah sebut namanya kalau ini. Ini nih apa nih? Peserta nih apa nih? Kompetisi. Kompetisi. Oke. Jadi pada waktu itu gua dan Irfan Hakim di awal masuk itu di panggung kita berasa sesek. Oh, ini yang lu cerita sama gue waktu itu. Iya. Oke. Kita berdua yang ngerasain tuh kita berdua doang. Kita berasa sesek. Kenapa ya nih panggung kok kayaknya rame banget ini. Kayak lo lagi di pasar tapi rame banget pasarnya. Jadi lo harus sempit-sempitan gitu. Sesaknya tuh karena rasanya tuh Karena rame rasanya gitu. rame banget. Jadi entah kenapa pada waktu itu gue kayak nafasnya susah. Ini ada apa ya? Terus gue ngomong sama Irfan, lu ngerasain gini? Iya, gue juga ngerasain kok kayak sesak banget. Gue tanya yang lain, kok enggak? Yang lain nggak berasa kan? Terus ada beberapa second setelah kita ngomong begitu, ibaratnya lu Irfan, nih gue, tiba-tiba kita noleh begini nih, set, kita sebut satu nama, yang sama. Jadi ibaratnya kita mau nyebut Dadang misalnya. Jadi pas kita berdua noleh, set, Dadang. Dia ngomong Dadang, gua ngomong Dadang.
momennya pas. Lah itu tuh si nama ini nama peserta. Nama peserta yang akan tampil hari itu. Terus kita gini, aduh, apa ini kode ya? Maksudnya ini kita dikasih tahu nih kalau yang bakal kena tuh dia gitu. Udahlah, tapi kita akhirnya ya sudahlah gitu kan. Kita lewat-lewatin aja. Pada saat dia nyanyi, nyanyi pun juga tiba-tiba dia kayak, aduh, kok gua kayak keringet dingin gitu kata si Dadang ini tadi. Akhirnya dia selesaikan nyanyiannya, alhamdulillah semuanya beres, selesai. Pada saat penilaian, peserta ini harus berdiri untuk mengetahui bagaimana langkah dia berikutnya. Apakah lanjut atau stop sampai di situ. Tiba-tiba si Dadang ini kakinya kaku, lututnya itu tidak bisa bergerak. Ini cerita real karena masih bisa dicari. Tiba-tiba dia kayak tolongin. Dia noleh ke kita. Host kan di ujung kan, noleh ke kita. Terus gua, Irfan waktu itu sama Ramzi itu langsung buru-buru set ke belakang dia. Terus kenapa? Kaki gua nggak bisa ditekuk, kata dia gitu kan. Gua nggak tahu kenapa nih, sakit banget. Butuh kursi? Iya, kata dia gitu. Kita ambilin kursi, set. Nggak lama, kita ambilin kursi. Dia tiba-tiba, gua nggak kuat di sini, gua harus ke belakang. Tiba-tiba akhirnya kita angkat ke belakang. Tiba-tiba pas di belakang dia udah mulai nggak sadar. Itu pas lo angkat itu posisinya live nggak sih? Live posisinya. Nah itu terus Langsung di-cut. gimana? Di-cut apa gimana? Pada waktu itu masih diteruskan. Jadi ya kita sebagai host harus gimana caranya bisa Nutupin itu iya. semua. Dan ya kita bilangnya ya mungkin karena alasan kesehatan gitu-gitu. Oh. Padahal tidak ada alasan kesehatan. Orang di awal tampil kita udah set, Dadang udah begitu ya nggak mungkin lah gitu. Iya. Terus Setelah itu karena kompetisinya Asia berarti kan dari banyak negara. Iya. Setelah dia begitu ada satu orang dari Singapura yang kena gitu juga. Tiba-tiba kayak mau jatuh gitu. Dari Singapura maksud gua. Jadi sebegitu edannya panggung Gila ya. kompetisi itu. Dan Karena seluruh Indonesia, bahkan kalau udah mulai di Asia, yang sesama Indonesia aja lu bisa disikut-sikut. Sikut-sikut. Apalagi yang dari luar negeri. Nah, waktu itu yang Asia cuma jatuh doang karena dia ngerasa kayak nggak tahu, energi gua kayak diambil semua. Gitu. Gila ya. Ini cerita yang gak bakal kita denger di TV ya. nggak bakal. Dan baru tahu juga Tapi gua. nggak tahu kalau mungkin ada footage-nya atau misalnya teman-teman yang mengikuti kompetisi yang Bang Gilang nge-hostin gitu. Gue mungkin yakin kalau ada yang tahu cerita ini, walaupun gue sebutkan nama samaran, mereka pasti ada yang komen di bawah. Yakin gue. Lu tahu ya? Lu kan juga Angel. Ya, tahu maksudnya tahu ini. Siapa? Namanya siapa? Bukan. Bu, Cowok. Bukan. cowok. Kan Asia. Dadang namanya. Namanya Dadang. Udah pasti cowok. Anjir, gua Ya, nggak nyangka kalau sih. kalau 3 tahun ngikutin yang pasti ini sih. Gue nggak nyangka kalau panggung apa ya, ibaratnya kan gemerlap gitu, hiburan dan itu Iya. on air, ternyata Iya. jadi medan tempur ya. Iya. Ya. Bisa dibilang Coba gue cari dulu deh. Ada nggak sih kalau di ntar aja udah. Bukan ini mau ini. Ada. Denci. Nanti gua kasih tahu di belakang nama aslinya siapa. Nanti. Oh ya udah. Tapi yang pasti yang udah tahu pasti akan komen di bawah. Gitu. Iya. Maksud gua selama ini gua juga sangat polos ya, mikirnya udahlah kompetisi mah kualitas saya yang penting. Tapi ternyata yang begitu-begitu ada masih loh. ada ya. Oke. Nah, terus habis itu gimana, Bang? Akhirnya lo tahu itu Apaan sih? apaan tuh? Lo denger gak? Oh, Dari atap. oke. Endingnya tadi gimana endingnya? Selalu gitu kalau tag. Iya, jadi setelah itu endingnya, nah gua itu kan tipikal orang yang sebenarnya sangat sensitif Iya. dengan Oke. hal-hal yang sifatnya goib gitu ya. Karena dulu kan gue juga pernah menjalani beberapa ritual untuk bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang di Oh, serius lo? dunia lain. Iya. Karena waktu kuliah kan ibaratnya lo pengen rebel lah, terlihat beda gitu kan. Akhirnya Iseng. Iya. lo mempelajari ritual-ritual gitu, kayak lo di hutan sendirian gitu-gitu. Padahal gue tuh basicnya penakut sebenarnya. Gue kira mau ngambil baret di hutan. Enggak ada. Sersan kali ya. Terus. Jadi makanya ketika ada hal-hal seperti itu tuh gue termasuk yang gampang ngerasain. Sensitif ya. Ya Pak, Sensitif. karena memang gue juga sama Danu selama podcast Malam Kliwon ini banyak banget cerita yang bilang kalau lo pernah melakukan ritual entah sederhana atau yang udah expert banget gitu ya, advance banget gitu.
lo pasti akan ini bang, pasti bisa merasakan Iya. simple banget. Tuh bunyi lagi. Iya, akan begitu. Jadi ya gue sih selalu berusaha untuk menampik itu semua lah. Ibaratnya ya udah gue yakin lo ada, cuman kan gue nggak ganggu lo, ya jangan ganggu gue lah. Oke, Gitu. back to story-nya Bang Gilang tadi yang akhirnya ke belakang panggung, itu chaos di belakang panggung. Itu udah chaos belakang panggung. Ini gue kayaknya baru cerita tentang belakang panggungnya di sini doang. Nah iya kan makanya gue Karena chaosnya itu benar-benar chaos karena dia juga kayak ngerang gitu gimana sih? Oh. Kayak bukan dia gitu kayak dia lagi mau kesel sama dirinya sendiri. Ini siapa yang masuk gitu loh. Terus di sisi lain juga yang masuk itu kayak mau menguasai dirinya. Tadi kan lo bilang Bang Irfan juga tahu nih. Dia responnya gimana pas ada kejadian kayak gitu? Iya langsung inget yang jadi itu akhir segmen yang kita Dadang. Itu bukan Danang ya, bukan Danang. Karena Danang ada peserta juga tapi dia tidak ikut Asia yang baru-baru ini. Iya. Jadi pada saat kita Dadang itu tuh ya semua pada ngeh. Akhirnya balik lagi. Oh iya tadi kan di awal dia ya yang kita sebutin. Ternyata bener gitu. Oke. Nah, orang pintar segala macam tuh ada nggak sih di Ada. setiap stasiun televisi, di setiap Yang presiden jagain yang gitu. jagain gitu. Ini kan kompetisi besar ya. Dan Iya. kita kan nggak pernah tahu, kita cuma nikmatin lah sebagai penonton Dari layar kaca. dari layar kaca gitu. Tapi kalau misalnya konser pun kan ada nih, entah pawang Pawang hujan, entah hujan. apa. Nah kalau kayak gitu sebenarnya ada nggak sih Bang? Kalau boleh tahu? Kayak ini aja kalau itu mah tidak standby di studio. Cuman Oh. kalau lagi dibutuhkan kita tahu nomornya ibaratnya gitu aja. Oh. Selalu ada. Selalu Karena ada. setelah kejadian itu akhirnya besokannya itu semua pada doa, pada ngaji di studio itu. Bener-bener kita off the record itu semuanya ngaji di sana. Ya ibaratnya ya kita berserah diri lah gitu. Bahwa memang ada kekuatan seperti itu, kita coba untuk berusaha tangkal tapi balik lagi ke yang maha kuasa gitu. Oke. Si peserta yang tadi masuk, kemasukan dalam tanda kutip gitu, dikeluarinnya gimana Bang? Dikeluarin Maksudnya apanya? diritualin atau gimana? Sembuhnya. Didoainnya, sembuhnya. Diritualin, malah makin parah setelah dia masuk ke hotel. Setelah dia balik ke hotel malah makin parah. Jadi pada waktu dia mau tampil lagi keesokan harinya, gua tuh sama yang lain-lain tuh selalu mengingatkan, jangan lepas zikirnya, jangan lepas zikirnya. Gitu. Siap gitu. Jadi pada saat dia nyanyi, enak banget. Terus pada saat selesai dia nyanyi, dia langsung ke belakang, dia masih zikir lagi, gitu-gitu. Supaya nggak lepas aja. Iya, Tapi ada beberapa hari kemudian tuh dia balik lagi. Karena itu peserta itu bisa jadi juara. Oh, sudah ada background historinya Pak ternyata. Iya, kalau misalkan katakanlah dia mulus-mulus aja, itu kemungkinan besar 65% dia juara. Karena kualitasnya. Karena kualitasnya. Makanya kenapa kok jadi dia yang diserang dia doang gitu loh. Akhirnya suuzonnya sama siapapun gitu kan. Ya iya nggak bisa diituin jadinya. Oke. Nah tapi ada satu pertanyaan sih. Gua penasaran nih. Kan lo udah malang melintang rotu panggung ya, entah daerah, entah televisi gitu, entah event gede, kecil segala macem gitulah. Lo pernah nggak sih pas lo di panggung nih dengan masyarakat yang ribuan, ratusan atau ribuan, lo pernah nggak satu momen tuh, ini kayaknya penonton gue bukan penonton ya. atau ada satu orang yang mata lo tuh kayak anjing nih siapa ya gitu. Pernah nggak lo satu kali momen begitu? Kalau gue belum pernah, tapi teman gue udah pernah. Jadi misalnya lagi banyak penonton nih, gitu-gitu, pada joget, ada yang satu gini doang nih. Nah, terus dia bilang, kok aneh banget sih dia orang. Iya. Terus udah dia cuek kan, ya udahlah nggak dipikirin. Tapi kok seperti ada daya tarik untuk ngelihat dia terus gitu kan kayak apaan sih gitu kan. Udah, pas itu coba lagi dilihat lagi, kok dia nggak gerak-gerak gitu. Pas ini hilang, udah nggak ada tuh. Anjir. Udah nggak ada. Tiba-tiba segmen berikutnya saya lihat lagi, loh kok ada lagi, tapi kok beda, kok kayak udah ada darahnya gitu-gitu. Itu Ini di studio atau di bukan di studio. Oh event off air. Tapi lu ingat nggak zaman dulu tuh ada yang pada saat lagi bikin kayak bumper syutingnya gitu. Terus tiba-tiba di pojokan tuh ada yang pocong atau kuntilanak. stasiun TV. iya, Stasiun TV. iya, iya. Dulu pernah ada juga yang Iya, kayak iya, begitu iya, kan. iya. Maksud gua bikin ini ya apa TVC iya, gitu ya. iya, kayak gitulah bikin TVC gitu. Jadi menurut gua sih memang ada, tapi tergantung. Nih gua kalau ngomongin begini tuh sesak napas gua. Nah iya Bang, berarti ngerasain. Tadi di luar ada salah satu kru dari kantor ini yang bilang
Bang, lo kalau ngomongin kayak gini ada rasa sesek atau pegel nggak sih? Gitu. Nah, gue bilang kalau gue sama Danu tuh memang ngerasain kalau misalnya lagi teks seperti ini karena kita membicarakan, kita segala macam, tapi untungnya nggak ada yang ke badan. Tapi gue pernah sekali banget sih ke badan gitu. Biasanya kita ya bunyi ya apa. Nah, tapi teman-teman yang emang sensitif rasanya pasti ke badan, Bang. Bukan cuma sesak, tapi gue lebih ke kayak gimana sih lu habis dapat suntikan bius? Apa emang habis divaksin? Enggak dong. Belum, gue belum divaksin. Oh. Jadi kayak masih ngawang gitu. Kayaknya kalau mas saya tuh kayak ngawang nih gue nih. Iya. Karena ketika kita membicarakan tuh, gue tiap kali ngomong kan harus narik napas. Iya. Karena tiap kali kita membicarakan soal ini tuh dia nimbrung, ibaratnya. Jadi pengen tahu gitu kan, ngomongin apa nih lu, gitu kan? Oh lu ngomongin dunia gue nih, gitu. Bener nggak nih, gitu kan? Cuman ya tadi gue coba untuk menampik itu semua, gue coba untuk usir jauh-jauh. Gue pernah syuting Bunda Dona. Suara apaan sih tuh? Apaan sih anjing? Kagak. Hah? Bukan gluduk. Bukan gluduk. Nggak ada, bukan. Oh, ngentot merinding gua. Demi Allah. Ya itulah. Gue denger suara Iya sama gue juga. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Anjing nih berdua nih, gue sama Danu. Ini jeruk purut beneran nih, Mamet. Anjing merinding gue, sumpah merinding barusan. Lo nggak denger ya bang ya? Enggak, gue nggak. Ada sedikit. Denger gitu ya? Iya. Gue denger sedikit, tapi cuman ketutup pas gue lagi ngomong tadi. Iya benar pas lagi ngomong. Iya jadi. Ya udah resikonya gimana? Ya iya sih, paham. Cuman ya tadi gue bilang kesel. Ternyata ada satu yang pakai ini. Pakai ini. Di bawah ya. Bang, maaf bang. Poli. Ya, gimmick. Jadi gue pernah syuting Bunda Dona bareng Sarah Wijayanto. Di sana itu gue backgroundnya itu adalah tempat uji nyalinya nanti. Jadi gue duluan baru dia. Pada saat gue syuting jadi Bunda Dona, kan makeup tuh sesek banget napas gue. Jadi pada saat gue syuting Bunda Dona kan rambut gue ganti, ini gue ganti. Pas gue lagi ngobrol tuh, gue tiba-tiba gini, Sar, ada yang mau ngobrol sama lu nih Sar gitu. Wajar. Tapi ceritanya sedih Sar, dia bukan mau ganggu, dia cuma mau curhat Sar. Bener gak? Sarah gini nih. Iya kayaknya iya. Cuman waktu itu kayaknya dia mungkin gak terlalu masuk dalam, jadi dia cuma ya mungkin. Dah selesai di sana. Pada saat gue di kontennya dia, tiba-tiba si Sarahnya gini, gue mau masuk ya, kata Sarah gitu kan, terus yang masuk ke dalam Sarah tuh nunjuk gue. Iya. Kata dia gitu. Ya gue deketin waktu. Kenapa? Gue bilang gitu. Aku yang tadi. Bener. Terus dia cerita. Lu bisa nangkep dong. Bisa. Gue bisa nangkep. Bang Gilang nih. Cuman sensitif. tidak gue asah. Karena bro. Iya karena gue ya kalau ngomongin gini nih, ada aja yang ngikut karena kayak wah ini beda nih. Orangnya ibaratnya gitu kan. Ini sensitif jadi gue bisa ini. Nih gue kalau ngomong kayak gini lebih lama lagi gue bisa ngaco. Dalam artian gue kayak nggak sadar itu gue yang ngomong apa enggak. Ntar nih misalnya gue liatin lagi nih, iya gue bisa begitu. Nggak mungkin buktinya salah satunya ini ya. Nah ini kalau teman Kliwon coba ngelihat coba denger beberapa podcast kita yang collab sama teman-teman, itu selalu ya setiap kita collab pasti ada kejadian. Ya, setiap ada tamu ya pasti ada kejadian. Ya salah satunya yang ini nih barusan nih. Ini berasa banget. Berasa banget. Dang. Lu kalau mau lihat videografer kita udah gak nyaman banget duduk itu. Gak, dia emang gak nyaman. Maksudnya langsung belum turun soalnya honornya. Dan gitu bang. Maksudnya tadi lo meracau akan apa? Gimana tuh nanti maksudnya yang tadi lo bilang? Gue kalau makin lama makin. Tapi bener sih kalau teman-teman perhatiin ya, Bang Gilang tuh langsung temponya gitu tuh dari tadi lo ngomong tuh. Tapi nggak kayak Bang Gilang di Autobikam ya, kalau teman-teman ngelihat gitu ya. Fokus terus yang anjing fokus kosong gitu. Lama-lama yang gua keluarin ini bukan cerita gue. Tapi cerita yang pengen mereka sampaikan. Tapi lu pernah ngalamin kayak gitu? Ya tadi sih yang gua bilang Sarah sama Bunda Dona. Kalau gue terus fokus nih, gue fokusin. Yang keluar dari mulut gue adalah cerita yang tadi. Cerita dari yang lain itu. Gitu. Kayak misalkan di sini coba lu tanya sama orang deh dulu, mungkin ada noni Belanda yang tinggal di sini. Kalau ini ya, maksudnya kalau ada yang bisa lihat nih, mungkin bisa jadi begitu. Nah ini gue kayak lagi ngendaliin gue sendiri, tapi gue seperti dikendalikan juga oleh yang lain.
Gue kira nggak bakal begini. Bang Gilang. Gue nggak nyangka Gilang Dirga begini. Cerita Tapi anjir, tapi tadi ini salah satu bukti sih. Udah valid banget ini tadi masuk ke sini nih. Oke. Tadi kita udah denger ceritanya Bang Gilang waktu dia di TV, di studio, terus pas lagi nge-host event. Lo sebagai orang yang sensitif pasti pernah dong ngalamin juga di rumah gitu, bukan di lokasi syuting. Oh di rumah sih sering, cuman gue, jadi lu tau nggak? Gue tiap kali menjelang subuh itu pasti kebangun. Entah gue akhirnya akan sholat atau tidak ya, tapi pasti kebangun. Dan gue ngerasa memang ya udah berarti lu jagain gue, lu nyuruh gue ini aja, maksudnya buat ibadah aja ya. Kalau enggak ya berarti itu urusan gue gitu. Gue yang gak nyaman nih sekarang nih. Gimana ya? Tapi menurut gue sih mendingan nggak usah ini sih. Lebih baik tidak sensitif menurut gue. Iyalah. Iya paham. Karena kalau lu sensitif tuh nggak enak ke badan lu aja, karena energi yang lu keluarkan itu nggak nyaman gitu. Kayak gue sekarang nih gue nggak nyaman nih. Gue tuh sama Bimo, si Bimo tuh jauh lebih sensitif dibanding gue. Sebenarnya. Gue tuh yang cowboy banget gitu loh bang. Tapi sekalinya gue merinding, ketakutan tuh berasa banget tuh buat gue gitu. Ini kalian baru di sini ya, berarti belum berkali-kali bikin konten Di tempat ini. Tempat ini. Baru lo pertama. Iya, jadi kayak ibaratnya tuh apaan sih lu baru masuk tapi lu udah berani-beraninya bikin konten tentang ini tuh, lu tuh siapa? Iya, bisa jadi. Gitu. Tuh, yang ngomong bukan Bang Gilang. Jeruk purut, ya. Kayak lo mestinya izin dulu kalau mau ngomong soal kayak begini-begini sama gua gitu loh. Karena jangan sok tahu ibaratnya. Tuh, no. Yang lain aja tuh bisa sowan sama gua, cuman yang kenapa lu enggak gitu. Soan. Lu. Karena enggak, nah barusan tuh kayak gue cuma menyampaikan apa yang dirasain tuh. Iya. Lu iya. Ya enggak apa-apa lah nih, udah sowan habis ini deh kita deh. Selalu kita beliin Yoshinoya. Oke. Tapi tadi gue tahu tuh yang Bang Gilang tadi temennya nge-host ada orang yang begini mulu ngeliatin ya. Itu bukan setan. Tapi Security. terus pas berdarah ditampol orang. Jadi pada saat nggak kelihatan, kemana dia nggak kelihatan? Ternyata di bawah. Lagi diributin sama fans. Makanya pas berdiri lagi dia ketampol. Kok udah berdarah-darah. Oh, dia berdarah pas bangun ya. Mukanya masih bengep. Megang pentungan tuh. Gini aja jadi security. Kalau yang lain joget-joget kan. Iya. Tarat. Kok diem aja. Emang security ini. Ya udah kali ya. Terima kasih ya Le, udah menyelamatkan. Iya. Kalau udah nggak enak bro. Iya, udah nggak enak Ente banget tahu awalnya. kan kalau misalnya lagi gimana daripada lanjut. Nih yang kesamber gimana yang di depan. Kalau kita mah udah biasa. Nah, dua anak ini kan tiba-tiba nyamber, Bang Gilang bisa ngontrol. Iya, Bang dalam studio nih di dalam nih. Kita ngomong di dalam jepalit begini. Tapi buat yang lagi nonton nih, benar gak ya feeling gue ya? Di sini nggak posisinya? Buat Iya, yang lagi boleh nonton itu. ya, buat yang tahu ya. Di komen aja. Dan benar nggak cantik? Aduh, gue ngaco nih ngomong kalau udah begini-begini lah, males. Ya gua. udah. Gue merindingnya dapat bro. Udah berapa Soalnya lama bro sih tadi bro. Ini kan ada jamnya nih 28. Iya. Ya udah deh ya. Oke. Ternyata di luar ekspektasi kita nih bro. Iya, gue nggak nyangka sih. Tapi emang agak ngos-ngosan juga sih gue. Anjir. Dapat banget soalnya tadi tuh pas gitunya tuh. Nyamber. Gue nggak tahu, gue baru tahu kali ini Bang Gilang nyedot bro. Aduh. Oke lah. Oke. Bang Gilang makasih banget ya. Siap nih. Thank you berat Bang Gilang Dirga. Sebuah tanda sudah harus diakhiri. diakhiri nih. Udah nggak kondusif nih. Mungkin nanti lain waktu deh. Ini kan baru pertama sowan juga kita. Bener. Pokoknya sesuai janji kita bakal ngundang teman-teman sobat-sobat selebritis. Betul. Buat cerita-cerita. Benar ya. Oke. Atau teman-teman mau ada saran siapa lagi yang mau diundang silahkan untuk menceritakan pengalaman horornya. Karena kita nggak pernah tahu nih Bang Gilang yang ceria, yang oke banget ketika nge-host dan lain-lain. Ternyata punya sisi berbeda nih sekarang nih gue baru tahu. Jago ngimpersonate kan. Apalagi impersonate jangan-jangan dia. Enggak, jangan bercandain Danu. Udah. Oke, akhir kata Danu pamit. Bimo pamit dan Bang Gilang Dirga juga pamit. See you. Bye.